Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Laras mengambil handphonenya lalu membuka SMS tersebut. Hanya ada 2 kata di SMS itu, rindu kamu. Nomor pengirimnya sama dengan nomor pria itu. Wajah Laras kembali terasa panas tanpa alasan yang jelas. Orang ini benar-benar, tidak sadarkah dia kalau Laras tidak menyukainya? Laras ingin memblokir nomor pria itu, namun, baru saja dia mau menekan tombol blokir, jarinya berhenti. Apakah harus sampai diblokir? Lagi pula, dia hanya orang yang tidak penting. Itu urusan dia mau mengirim SMS pada Laras, Laras tidak akan membalas nih. Laras kembali melempar handphonenya ke sofa, lalu berbalik dan naik ke kasur. Laras menutup matanya, namun dia tidak bisa tidur. Dia membalikkan badannya, tatapannya terjatuh tepat di handphone yang tergeletak di atas sofa. Dalam hatinya, dia semakin lama semakin penasaran sama pria itu. Terus terang, aku tidak tertarik dengan pria itu. Aku hanya ingin tahu siapa dia. Aku tidak mungkin berkali-kali bertemu dengannya tanpa mengetahui apapun tentang dia, kan? Tetapi, pria ini sangat berani menggodanya sampai seperti ini. Karena dia kliennya Jody, seharusnya dia tahu identitas Laras dan tahu seperti apa ketiga kakak laki-lakinya. Apa dia tidak takut dilempar ke laut? Askara sedang bersandar di pagar pembatas balkon dengan handphone di tangannya. Dia sudah lama menatap SMS yang berbunyi, rindu kamu, yang dikirimnya sendiri, seolah itu bukan SMS berisi 2 kata, tetapi Prisa. Sambil menunggu balasan SMS-nya, dia melihat-lihat foto-foto terbaru Prisa di handphonenya. Itu adalah foto-foto Prisa di acara konferensi pers peluncuran produk baru Lotus. Setelah menunggu beberapa jam, tetap tidak ada balasan darinya. Jody duduk di depan pintu sambil minum bir sendirian. Dia terhanyut dalam lamunannya. Keluarga Yahya datang, tapi hanya Dimas dan istrinya. Erika tidak datang, katanya sedang sakit. Mereka berdua sengaja datang untuk minta maaf. Jody tidak terlalu peduli dengan hal semacam itu. Mungkin karena ayahnya pernah menasihatinya, kamu harus menghormati keluarga Dominic. Kamu juga harus tahu kapan harus maju, mundur, atau menjauh dari orang lain. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan pernikahanku. Sandy sendiri yang datang ke sini, kamu nggak paham, ya? Papa kan guru mereka, selama papa yang bicara, aku tidak akan membuka mulut. Tidak sekarang, apalagi nanti. Kamu bisa menikah dengan siapapun, tetapi tidak dengan dia. Kamu lupa apa yang pernah terjadi padanya. Aku tidak peduli. Kamu tidak peduli, tapi masalah masih belum selesai, semuanya belum selesai. Jody mengurut keningnya, pertengkaran panjang tadi malam membuat dia semakin lama semakin kesal. Bagaimana bisa belum berakhir? Padahal itu sudah berakhir 3 tahun yang lalu, hei. Bahunya tiba-tiba ditepuk. Tanpa harus menoleh, Jody sudah tahu siapa itu. Laras duduk di kursi di sebelahnya sambil tersenyum, lagi mikirin apa sampai melamun. Oh, resep bir. Laras memajukan wajahnya, ada apa memangnya? Saraf Jody menegang, tapi dia tidak menjauhkan wajahnya. Kamu lagi bad mood, Laras berseru yakin, apa ada sesuatu yang terjadi? Apa ada hubungannya dengan keluarga Yahya? Jody tersenyum pahit, Erika sedang sakit, aku sedikit khawatir. Khawatir ketika dia sudah sembuh dia akan datang ke kediaman keluarga Hermanto. Jody pria dewasa, dia bisa memprediksinya. Kalau begitu kenapa kamu nggak jenguk dia? Itu bisa jadi alasanmu untuk bertemu, kata Laras. Laras tidak menyangka Jody akan begitu perhatian sama Erika. Dia belum pernah melihat Jody begini sebelumnya. Orang yang disukainya sakit dan Jody sangat mengkhawatirkannya. Aku sudah menjenguknya. Jangan khawatir. Aku hanya mengkhawatirkannya. Prisa berkata sambil tersenyum, jadi, kalau kamu menyukai seperti ini seseorang. Sebelumnya hatinya rasanya tak nyaman, tapi sekarang dia mulai memahami Jody,
ya Laras tidak punya alasan untuk menghentikan Jody mengejar gadis yang dia suka, kan? Mungkin, hubungan antara dia dan Jody hanya bisa sebatas kakak dan adik. Aku akan menikah, apakah kamu senang? Tanya Jody. Tentu saja senang. Memangnya kenapa aku bisa nggak senang? Aku harap kamu selalu bahagia, lalu melahirkan banyak anak. Kata Laras dengan tulus. Doa baik Laras berubah menjadi jarum yang menusuk jantung Jody. Rasa sakitnya hanya bisa disembunyikan dengan minum. Laras melihat ke arah lain, tidak melihat ke arah Jody. Klienmu sudah pulang? Tanya Laras. Belum. Birnya belum siap, jawab Jody. Kira-kira berapa lama lagi? Mungkin sekitar 10 hari. Kenapa memang? Tatapan Laras masih ke arah lain, nggak ada apa-apa, cuma penasaran aja. Orang itu sepertinya beli banyak bir dari kamu, ya. Kalau tidak mana mungkin dipanggil dewa kekayaan. Dah, dari mana asalnya? Tanya Laras. Dari kota A. Ah, aku pernah mendengarnya. Katanya kota A bagus banget ya. Aku belum pernah ke sana. Jody, kapan kita main lagi? Misalnya main ski. Aku nggak bisa. Kenapa? Tanya Laras. Kamu lupa. Aku akan menikah. Setelah menikah aku nggak ada waktu buat pergi main sama kamu. Oh iya. Nanti kamu punya keluarnya. Kalau mau pergi kamu pasti mengajak anak dan istrimu. Laras benar-benar lupa. Setelah menikah, Jody tidak akan sebebas ketika dia masih single. Laras tidak bisa seenaknya mengajak Jody pergi, kalau tidak mereka bisa jadi bahan gosip. Lalu, bagaimana tanggapan Erika nantinya? Menikah benar-benar nggak seru. Laras menyesap tehnya, dia masih belum melihat orang lain keluar. Jangankan pria itu, bahkan asistennya pun tidak kelihatan. Apa hari ini pria itu tidak datang ke sini? Atau kebetulan aja nggak ada? Dia kira pria itu ada di mana-mana. Jody tenggelam dalam kata-kata Laras, apakah dia akan membawa anak dan istrinya pergi? Mungkin saja tidak, ya kan? Dia bahkan tidak punya pikiran untuk menikah, apalagi memiliki anak dengan wanita asing. Tidak suka tetapi menikah, ini tidak adil untuk dia atau untuk Erika. Namun, hanya takdir yang dapat mempertemukan mereka. Ketika pertama kali melihat Erika, semua orang juga tahu kalau dia tipe orang yang pasrah. Jody tidak ingin Jody kembali sadar, dia mengangkat wajahnya dan bertanya pada Laras, apa yang lagi kamu cari? Kapan aku mencari sesuatu? Aku hanya merasa aneh, bukannya klienmu sering datang ke sini, ya? Sepertinya hari ini dia belum datang. Tanya Laras dengan sikap yang seolah-olah tak peduli. Mereka nggak akan datang kalau nggak ada urusan. Jody menyadari alasan Laras yang aneh, kamu kayaknya kepo sama klienku. Siapa yang kepo sama klienmu? Menurutku pertanyaanku nggak aneh. Laras bangkit berdiri, aku nggak mau ngomong sama kamu lagi, aku mau pulang. Mau tidur siang. Setelah itu, Laras pun pergi. Baru berjalan beberapa langkah, Laras mengautkan alisnya, apa yang kulakukan di sini sampai nggak tidur siang. Sekarang juga kenapa aku malah pergi? Memang benar, dia datang ke sana karena ingin tahu siapa pria itu, bukankah kita harus memahami musuh kita sebelum bertempur? Kalau tidak, nanti ketika dia bertemu dengan pria itu lagi gimana? Tapi sekarang dia masih belum tahu apa-apa tentang pria itu. Bahkan namanya juga tidak tahu. Berapa umurnya? Apa pekerjaannya? Berapa anggota keluarganya? Begitu Laras masuk ke mobilnya, sesosok pria bertubuh tinggi yang berdiri di pintu gerbang memperhatikan dia sampai mobilnya pergi. Pria bertubuh tinggi itu Askara. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.